jika pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kebaktian kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa.
Mari sejenak kita menghadap Tuhan dengan sikap rendah hati dan hormat, merenungkan setiap dosa-dosa dan kesalahan kita, dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Berilah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saat ini, peganglah komitmen sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang terdapat dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan hanya dekat Allahku. Rasa
Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita, selamat hari Minggu. Kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita bisa bersama kembali untuk datang kepada Tuhan dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami datang kepada Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Dan biarlah Roh Kudus memberikan pemahaman dan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan berkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta yang sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu buta untuk melihat. Di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita melihat bagaimana Yesus melihat seorang yang buta dari lahirnya dan murid-muridnya bertanya kepada dia, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa ini? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Menarik dalam bagian firman ini, dalam ayat yang kedua ini, Tuhan Yesus meluruskan apa yang menjadi pemahaman dari murid-muridnya tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Dia buta itu berarti karena dosa. Tetapi dalam bagian ayat yang kedua ini Tuhan Yesus jawabkan. Di dalam ayat yang ketiga, Yesus menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari murid-muridnya. Dia berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi orang yang buta ini sejak lahirnya, dia memang seperti itu adanya. Dan itu bukan karena dosa. Dan juga bukan karena orang tuanya yang berdosa sehingga mengakibatkan dia menjadi buta. Tetapi dalam bagian ini Yesus katakan, tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa ketika seseorang itu hidupnya susah, berat, apalagi dengan keadaan fisik yang tidak sempurna seperti orang buta ini, bukan karena dosanya atau karena orang tuanya yang berdosa, tetapi pasti ada kehendak Allah, pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Konsep inilah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, karena pada saat itu ketika orang menjadi miskin, orang susah, orang sakit kusta, orang yang lumpuh, orang yang buta, yang susah hidupnya, berat hidupnya, itu adalah karena dosa. Pandangan penilaian orang-orang pada saat itu pada umumnya adalah ketika hidup tidak diberkati, hidup susah, hidup miskin, berarti dia ada dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, di sini kita melihat tidak selamanya bahwa ketika orang itu hidup susah, hidup miskin, berat hidupnya, dia berdosa. Dalam bagian ini ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di dalam hidup orang tersebut. Orang buta ini tidak bisa melihat Yesus, tetapi Yesus datang kepada dia dan menyembuhkan dia.
untuk menyatakan pekerjaan Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya, ketika orang buta ini bisa melihat, maka kita akan melihat bagaimana orang buta ini bisa menyaksikan apa yang terjadi pada dirinya. Dia bisa menjadi saksi bahwa apa yang terjadi pada dia itu adalah karena Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyembuhkan dia. Tuhan Yesus Kristus yang membuat matanya bisa menjadi melihat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata ketika melihat pun keberadaan orang buta ini pun tidak begitu saja diterima dengan sukacita. Mari kita melihat di dalam bagian ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Tetapi tetangga-tetangganya yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan aku membasuh diriku dan aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya itu buta kepada orang Farisi. Ayat yang ke-14, pada waktu itu, pada waktu Yesus menyembuhkan orang buta ini adalah pada hari Sabat. Bagi orang-orang Farisi pun bukan hal yang baik, sehingga mereka pun bertanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Kembali orang buta ini menyaksikan, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Pertanyaan-pertanyaan baik dari tetangga, dari orang-orang Farisi sampai orang tua dari si buta ini pun dipanggil karena mereka tidak percaya. Dia hanya seorang pengemis, dia hanya seorang yang hidupnya susah, tetapi pada saat ini dia bisa melihat. Dan ketika orang buta ini menyaksikan, Yesus, dia yang menyembuhkan saya. Tetangga, orang-orang, dan para orang-orang Farisi tidak begitu saja menerima kesaksian yang dikatakan oleh orang buta ini. Tetapi orang buta ini sudah bersaksi. Dia menyatakan bahwa dia bisa melihat karena Kristus. Dia bisa melihat karena perbuatan Tuhan Yesus pada dirinya. Dia buta sejak dia lahir, tetapi pada saat Tuhan Yesus datang, dia bisa melihat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, tidak mudah bagi seorang buta ini. Ketika dia buta, orang-orang biasa saja, tetapi ketika dia bisa melihat, orang-orang lebih kaget lagi. Kaget bukan karena mereka senang, tetapi mereka tidak percaya atas apa yang terjadi pada orang buta ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, bagi orang buta ini, dia sudah bisa melihat, dan itu karena Yesus. Kita bersyukur dalam kehidupan kita. Kita tidak buta, tetapi kita sudah diperlihatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dulu mata kita buta karena dosa-dosa, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan hanya hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah.
Tetapi kita bersyukur jikalau karena Kristus kita bisa melihat bahwa apa yang dulu kita lihat, dosa-dosa yang telah kita lakukan, hal-hal yang tidak berkenan yang kita buat, saat ini kita hanya melihat hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, orang buta ini bisa melihat karena Yesus Kristus. Dan dia menjadi saksi. Bagaimana dengan setiap kita pada saat ini? Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, biarlah kita pun juga seperti orang buta ini. Sekarang kita bisa melihat apa yang Tuhan karyakan dalam hidup kita. Dan kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berkutat dengan kehidupan dosa, tetapi mari kita membawa kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi saksi yang baik. Puluhan tahun kita sudah menjadi Kristen, tetapi kita tidak menjadi saksi yang baik. Dengan perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita. Tetapi biarlah kita berubah untuk menjadi lebih baik. Karena kita sudah melihat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah menyaksikan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa melihat dengan mata jasmani kita, kita pun juga lebih lagi bisa melihat dengan mata rohani kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang buta ini sudah menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat di dalam dirinya. Di dalam bagian ayat yang ke-38, orang buta ini tidak hanya bisa menjadi saksi, tetapi dia sungguh-sungguh hidup menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dia. Di dalam bagian ayat yang ke-37, kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, sekali lagi, ketika orang buta ini bisa melihat, bukannya tetangga senang, bukannya orang Farisi senang. Mereka tidak suka. Di dalam ayat yang ke-35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau pada Anak Manusia?" Apa yang disaksikan oleh orang buta ini, dia bisa melihat karena Kristus. Yesus Kristus itulah yang menjadi pertentangan bagi orang Farisi. Mereka tidak menerima kalau orang buta yang bisa melihat ini disembuhkan oleh Kristus. Itu saja. Masalahnya hanya Kristus. Masalahnya adalah Yesus. Kenapa harus Yesus yang menyembuhkan orang buta ini? Itu saja masalahnya. Tetapi orang buta ini, dia bisa melihat bahwa ketika tetangga-tetangganya tidak percaya, orang-orang Farisi juga tidak percaya, tetapi dia percaya kepada Kristus, kepada Yesus yang sudah membuat dia bisa melihat. Kalau dulu dia di dalam kegelapan, sekarang dia bisa melihat secara fisik, terlebih lagi dia bisa melihat dengan mata rohaninya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, menarik dalam ayat yang ke-39 Yesus katakan, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Orang Farisi merasa tersinggung atas perkataan dari Yesus.
Karena dikatakan yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Apa yang dilihat oleh orang Farisi pada diri orang buta ini, bagi mereka itu bukanlah kebenaran. Bagi mereka itu bukan sesuatu hal yang bisa mereka terima. Sehingga Tuhan Yesus katakan, yang melihat menjadi buta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, baiklah kita membawa kehidupan kita hari lepas hari, waktu demi waktu di dalam Tuhan. Butakan mata jasmani kita dari dosa dan keinginannya, percabulan hawa nafsu, amarah, dan tipu daya. Kita harus melihat dengan mata rohani kita, yaitu roh yang di dalam Tuhan, roh penguasaan diri, kasih, kesabaran, kebaikan, sukacita. Itu yang harus kita lihat, itu yang harus kita miliki. Karena ketika kita hanya melihat hal-hal dunia dan keinginan-keinginannya, maka itu akan membuat mata rohani kita menjadi buta. Mata rohani kita harus kita terus pertajam dengan roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita tetap terus membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita membawa diri kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dunia kita pada saat ini, yang benar-benar tergoncang karena COVID-19 ini, tetapi biarlah kita tidak hanya melihat apa yang terjadi pada saat ini dalam dunia, tetapi kita terus mempertajam mata rohani kita, semakin dekat kepada Tuhan, semakin taat dan tekun di dalam Tuhan, mencari kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita melihat dengan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia, memberikan anugerah kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Jikalau kita percaya kepada Dia, biarlah kita hidup melihat dengan cara pandang Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita hidup berkenan kepada Dia. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita. Biarlah kehidupan kita semakin bertekun, setia di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami. Di dalam bagian firman ini, Tuhan mengingatkan kami bagaimana Yesus yang sudah menyembuhkan seorang buta yang sejak lahirnya. Tetapi kami melihat bahwa karena ada pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam dia, dia menyaksikan, dia bersaksi di tengah orang-orang yang tidak percaya akan kesembuhannya. Tetapi dia menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Dia percaya karena dia sudah merasakan, dia sudah menikmati bagaimana ketika dia tidak melihat bisa menjadi melihat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan di mana Tuhan yang tetap terus menyertai setiap kita. Mampukan kami pada saat ini ya Bapa, untuk tetap kuat dan tetap setia. Biarlah mata rohani kami lebih lagi melihat bagaimana kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus menaungi kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami juga tetap terus berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan tetap terus melindungi dan menyertai. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap terus berdoa ya Bapa. Keadaan dan situasi new normal ini, kami tahu biarlah kami tetap berhati-hati, kami tetap berhikmat, kami tetap bijaksana untuk menjaga kehidupan kami masing-masing. Tuhan nolong dan Tuhan menyertai kami.
Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan pun juga tetap terus menyertai akan kehidupan pekerjaan usaha daripada jemaat Tuhan. Dampak dari COVID ini sangatlah besar dalam kehidupan perekonomian, pekerjaan. Tuhan, kami berdoa Tuhan tetap terus memelihara kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Berkati Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga di mana mereka pada saat ini tetap terus berjuang. Kayaknya Tuhan juga tetap terus memberkati. Bagi ibu-ibu muda yang kalau pada saat ini dalam masa mengandung, kami berdoa untuk Ibu Dianita, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Nantikan masa-masa kelahiran, biarlah Tuhan menguatkan, Tuhan menyertai. Kami juga berdoa untuk Ibu Desinta, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Ibu Mini, kami berdoa Tuhan berkati, supaya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Bayi yang dalam kandungan mereka pun juga Tuhan berkati. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap seluruh generasi kami, anak-anak kami, baik yang dari balita, anak-anak, remaja, pemuda. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, kehidupan mereka, biarlah kasih daripada Tuhan tetap terus menaungi. Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, pemerintahan, seluruh elemen pemerintahan pada saat ini. Kami berdoa, kayaknya Tuhan memberkati tim medis yang pada saat ini tetap terus berjuang. Tuhan pun juga berkati. Masyarakat pun juga tetap terus memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih yang daripada Tuhan tetap terus menyertai dan menaungi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai respon atas kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang, mengingat dan mengucapkan pengakuan iman pada baptisan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan yang didasari pada kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan.
sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat kami masing-masing untuk beribadah. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau dengarkan kepada kami. Semoga firman itu dapat menjadi rema dalam segala kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkati persembahan ini agar dapat digunakan sebaik mungkin dan dikelola oleh majelis Tuhan. Tuhan, sisa yang ada daripada kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, dan layanilah Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin.